Salam damai sejahtera saudara-saudara yang Tuhan kasihi dimanapun saudara berada. Selamat tahun baru. Kiranya di tahun yang baru, tahun 2022 menjadi tahun yang akan membuat kita menjadi pribadi yang semakin bertumbuh di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, berkenaan dengan tahun baru ini, maka saya mengajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Filipi pasal yang ketiga, ayat 10 sampai 14. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saya memberikan tema renungan kita hari ini adalah mengejar dan melupakan. Apa yang harus kita kejar di dalam hidup ini dan apa yang harus kita lupakan di dalam hidup kita ini sebagai orang percaya. Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Dia adalah seorang penulis, seorang teolog, dan seorang misiolog. Saya rasa jarang ada orang yang seperti Rasul Paulus ini. Dia secara teologi sangat kuat dan secara misi tidak diragukan lagi. Dia bukanlah pelayan Tuhan yang hanya duduk di belakang meja, namun dia adalah orang yang terjun ke lapangan sehingga dia mengerti apa artinya pelayanan yang sesungguhnya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di bagian ini ada dua hal yang menjadi tekad Paulus di dalam hidupnya, yaitu mengejar dan melupakan. Nah, saudara-saudara, apa yang dikejar dan apa yang dilupakan oleh Paulus? Mari kita perhatikan. Yang pertama, saudara, bahwa Paulus mengejar pengenalan yang lebih dalam kepada Yesus Kristus. Perhatikan saudara ayat 10 sampai ayat 12. Paulus mengejar pengenalan yang lebih dalam kepada Yesus Kristus. Ayat 10a, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Apa yang dikehendaki oleh Paulus adalah mengenal Yesus Kristus. Saudara, mengenal Yesus perlu usaha. Keselamatan hidup kekal diberikan secara cuma-cuma, tetapi untuk mengenal Yesus kita perlu belajar dan kita perlu berusaha. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, aku mengejarnya. Mengapa Paulus ingin mengenal Yesus lebih dalam? Apakah Paulus kurang mengenal Yesus selama ini? Saya yakin bukan karena kurang mengenal, tetapi Rasul Paulus punya prioritas yang jelas di dalam kehidupan rohaninya. Paulus tidak puas dengan kehidupan kekristenan dia pada saat itu. Dia mau mengenal Yesus lebih dalam lagi. Jikalau kita melihat pengalaman Paulus dalam hubungannya dengan Tuhan, maka kita bisa mengatakan pengalamannya dengan Tuhan adalah pengalaman yang sangat luar biasa dan jarang dialami oleh kita. Pertobatannya terjadi secara luar biasa, di mana Tuhan menampakkan diri kepadanya secara langsung dalam perjalanannya menuju Damaskus untuk menganiaya orang-orang Kristen di dalam Kisah Rasul pasal 9. Lalu kemudian pengalaman rohani berikutnya adalah dia pernah dibawa ke surga.
di dalam 1 Korintus pasal 12. Dia mengalami mujizat demi mujizat ketika ia sedang di dalam perjalanan misinya. Saudara bisa membaca surat-surat Paulus dan juga kisah para rasul yang berbicara tentang perjalanan dan pengalaman pelayanan misi Rasul Paulus. Pengalaman rohani Rasul Paulus sangat luar biasa, yang tidak semua orang pernah mengalaminya. Namun yang menarik adalah saudara, bahwa Paulus tetap merasa bahwa pengenalannya kepada Kristus belum cukup. Dia belum merasa puas di dalam kehidupan kekristenannya, sehingga dia ingin mengenal Yesus lebih lagi dan lebih lagi. Sekalipun Paulus telah mengalami pengalaman rohani yang luar biasa dengan Tuhan, namun dia merasa bahwa dirinya belum cukup rohani. Dia juga tidak menjadi sombong, seolah-olah dialah yang paling dekat dengan Tuhan dan menganggap orang lain tidak selevel dengan dirinya. Dia juga tidak merasa dirinya paling rohani dibanding dengan para rasul yang lainnya. Sekali lagi saya tegaskan, kalau bicara pengalaman rohani, maka apa yang kurang dari Rasul Paulus? Dia adalah seorang teolog, dia adalah seorang misiolog, dan dia adalah penulis terbanyak di dalam kitab Perjanjian Baru. Tetapi dia tidak menjadi sombong rohani. Dengan kata lain, Rasul Paulus ini orang yang terdidik secara intelektual dan kaya dengan pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Tetapi justru dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Aku mengejarnya, kata Rasul Paulus. Saudara, berapa banyak di antara kita orang-orang percaya yang merasa kehidupan rohani kita masih kurang memadai? Berapa banyak di antara kita yang sering merasa diri kita lebih rohani dari orang lain? Berapa banyak di antara kita yang berhenti bertumbuh karena kita merasa kerohanian kita sudah cukup baik? Berapa banyak di antara kita yang merasa lebih rohani karena kita merasa telah mengalami banyak pengalaman rohani yang dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang ajaib? Paulus bisa mengatakan, aku mengejarnya, aku ingin mengenal Tuhan, karena ia tidak membandingkan kerohaniannya dengan orang lain. Dia tidak berhenti bertumbuh. Dia tidak membandingkan dirinya dengan orang Kristen lainnya, tetapi dia membandingkan dirinya dengan Kristus. Dia tahu Kristus adalah sempurna, dan dia ingin belajar dari Kristus yang adalah sempurna. Karena itu dia merasa tidak cukup hanya mengenal Yesus Kristus sebatas yang dia tahu, yang dia kenal pada waktu itu. Inilah saudara perasaan tidak puas yang kudus. Ketika Paulus membandingkan dirinya dengan Kristus, maka kesombongan dalam dirinya menjadi hilang. Tetapi ketika dia membandingkan dirinya dengan orang Kristen lainnya, dia pasti akan menjadi sombong dan merasa dirinya lebih dari orang lain, sehingga dia tidak mau berusaha lagi untuk mengenal Kristus. Mari saudara, kita belajar dari Rasul Paulus di tahun yang baru ini. Mari kita letakkan prioritas hidup kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita untuk terus mengejar pengenalan akan Tuhan. Tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain, dan tidak perlu merasa bahwa pengalaman rohani kita sudah luar biasa. Tetapi mari kita merendahkan hati dan terus mengejar pengenalan akan Tuhan. Itu yang pertama saudara. Rasul Paulus mengejar pengenalan yang benar kepada Tuhan. Dan yang kedua saudara, perhatikan di ayat ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku,
Di ayat 12 Paulus berkata, aku mengejarnya. Dan di ayat 13 dia mengatakan, aku telah melupakan yang ada di belakangku. Yang kedua, saudara, Paulus melupakan masa lalunya. Paulus melupakan masa lalunya. Saudara, masa lalu sifatnya ada dua. Ada yang sifat negatif, ada yang sifatnya positif. Sifat yang positif adalah semua pengalaman masa lalu yang menyenangkan, keberhasilan, menjadi idola di masa lalu, dikejar oleh orang-orang yang mengidolakan kita, pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, saudara, yang membahagiakan. Tetapi juga ada sisi lain dari masa lalu, yaitu yang negatif. Semua pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan, kekecewaan, putus asa, mengalami trauma dalam kehidupan, hidup tersakiti, dihina, dilecehkan, dan sebagainya, saudara-saudara. Yang positif itu menyenangkan, sedangkan yang negatif itu tidak menyenangkan. Bahkan seringkali menimbulkan duka, sakit hati, trauma ketika kita mengingatnya. Dan hal-hal demikian, jika kita terus mengingatnya, itu akan melumpuhkan hidup kita dan mematikan kerohanian kita. Itulah sebabnya, saudara, kita perlu belajar mengampuni dan melupakan masa lalu yang pahit, sekalipun itu tidak mudah. Rasul Paulus berkata, aku melupakan. Saudara, istilah melupakan bukan berarti gagal untuk mengingat-ingat. Hanya orang gila atau terhipnotis dan mengalami gangguan fungsi otak yang bisa tidak ingat lagi apa yang pernah terjadi. Tetapi orang yang normal pasti masih mengingat apa yang terjadi pada masa lalunya. Dan ketika Alkitab berkata bahwa, ketika Paulus berkata bahwa aku melupakan apa yang terjadi masa lalu, itu artinya adalah bahwa pengalaman masa lalu dia tidak mempengaruhi hidupnya di masa sekarang. Mari kita bandingkan, saudara, ayat ini di dalam Ibrani pasal 10 ayat 17 yang berbunyi, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ini Tuhan yang berkata, dan aku tidak mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Saudara, ayat ini tidak bicara bahwa Tuhan melupakan dalam pengertian dia hilang ingatan dia hilang ingatan tentang pelanggaran dan dosa kita. Tetapi maksudnya ialah dosa-dosa dan kesalahan kita di masa lalu tidak lagi mempengaruhi sikap Tuhan terhadap kita. Dia memutuskan untuk mengampuni kita. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, lalu apa artinya melupakan? Melupakan masa lalu berarti bahwa kita memutuskan kekuatan masa lalu dengan melihat masa depan. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa mengubah arti atau makna dari masa lalu untuk melangkah ke depan. Kita tidak lagi dipengaruhi oleh masa lalu, oleh kekuatan masa lalu yang mempengaruhi perjalanan iman kita. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Paulus tidak membiarkan masa lalu yang kelam mempengaruhi hidupnya untuk mengalami berkat Tuhan di masa sekarang. Masa lalu Paulus itu seperti apa, saudara? Mari kita lihat, saudara, 1 Timotius pasal 1 ayat 12 dan 17. Dia mengakui masa lalunya sebagai pribadi yang jahat, penghujat, penganiaya, dan ganas terhadap orang Kristen. Masa lalunya dipenuhi oleh kebencian terhadap orang-orang Kristen. Tetapi dia melihat bahwa masa lalunya adalah pengalaman yang telah lalu, pengalaman yang menyedihkan. Namun hal ini memotivasinya untuk terus maju di dalam Tuhan. Dia tahu bahwa masa lalu tidak bisa diubah, tetapi dia bisa menebus masa lalunya di masa kini
yaitu dengan melayani Tuhan lebih rajin, mengejar pertumbuhan rohani. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari saudara kita belajar dari Rasul Paulus. Masa lalu apa yang selalu menjadi trauma di dalam hidup kita, yang menghambat kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan, yang menghambat kita untuk bertumbuh dalam relasi dengan sesama. Maka saudara, Rasul Paulus berkata dia melupakan masa lalunya. Saudara, ada seorang penulis buku, Joel Osteen, dia pernah berkata, jika kita ingin hidup dalam kemenangan, kita tidak bisa membiarkan masa lalu yang pahit sebagai alasan untuk membuat pilihan-pilihan buruk sekarang. Tetapi untuk menjalani kehidupan terbaik kita sekarang adalah melepaskan masa lalu. Tidak peduli apapun sebabnya, kita tidak akan pernah benar-benar bahagia selama kita tetap dalam ikatan masa lalu yang pahit. Kita akan dipenuhi oleh rasa mengasihani diri sendiri selama selalu merasa kasihan pada diri sendiri karena berpikir kehidupan tidak memperlakukan kita dengan baik. Kekuatan masa lalu bisa menghambat hidup kita semua. Karena itu saudara, Paulus berkata, aku mengejar pertumbuhan rohani dan aku melupakan apa yang ada di depanku. Kiranya saudara, Tuhan memberkati saudara sekalian, dan kasih karunia Tuhan menyertai saudara, dan di tahun yang baru kita menentukan dan memutuskan prioritas kita untuk ke depan, yaitu mengejar pertumbuhan rohani dan melupakan masa lalu yang menghambat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biar di tahun baru ini kami belajar untuk mengejar pertumbuhan rohani dan melupakan masa lalu yang seringkali menghambat kehidupan kami. Berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Kasih karunia Tuhan menyertai beserta dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.